Nah, udah. Nah, PowerPoint-nya. Apakah ini sate? Iya, Pak. Ini Pak, tolong dicek dulu Pak PowerPoint-nya Pak. Tapi apa PowerPoint dulu atau ini dulu Pak? Ini sih Ya, yang penting kamu yang belum tahu, tadi yang bisa saya kasih apa yang saya bisa. siapa? Tadi itu masukan dari dosennya. Ini sih presentasinya teman ya. Itu disuruh menambahkan analisis dan evaluasi mengenai pembahasan. Gitu. Pembahasannya apa? Ini pembahasannya kan ini ya kemarin. Jadi mungkin dari bab ini ya. Setrum di atau di belakang kulkas apa ini? Paling itu di bawah situ. Paling kan ngitung kan, ngitung volume. Hmm. Hmm. Nah, suruh nambahin analisis. Tapi sih saya nggak direvisi, mungkin udah ada kali ya. Hmm. Nah, yang dimaksud analisis sama evaluasi itu apa coba maksudnya Bapak itu? Kan kemarin kita bahas akhirnya kan pakai 3 pompa ya. Ya, Volume itu diperoleh kecepatan itu waktunya kan. hmm, Nah, paling evaluasinya kan itu hitungan 1 kali cycle. yang kemarin itu. Ya, hitungan cycle. Secara real time di lapangan kan akan lebih dari itu. Karena ada potensi kontaminasi antara lumpur dengan CF. Maka waktu yang diperlukan tuh akan lebih lama daripada itu. Nah, untuk memastikan bahwa eh, suksesnya penggantian itu ya tidak ada lagi kontaminasi dari lumpur, Hmm, paling itu. Kalau untuk aplikasi di lapangan, waktunya akan lebih dari itu. Nah, ketika pompa pertama kan masih lumpur di bawah, bakal ada kontaminasi. Nah, ketika nyampur itu kan antara lumpur sama CF, gitu, belum tentu langsung langsung bisa keluar, langsung bersih. Terus selain waktu, volume juga akan bertambah. Nah, untuk membahas tangki ya, thank you. Ada Pak coba lihat di PowerPoint aja biar lebih enak. Belakang, nah perhitungan tujuan, kemudian teori. Ini sih mungkin ya. itu jenisnya bedanya. Oke. Ya, ini jelasnya gimana sih Pak nanti jadinya? Well profile dulu. Hmm, Kamu ceritain sumur ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya adalah S-type dan ini adalah sumur sidetrack. Pada sebelumnya udah sampai di titik ketiga. Berapa ini itu? Yang gambar kan ini. Bisa jebol. Kemudian ada ya, biar perubahan enak nih. ada perubahan program. Kamu bisa jelasin nggak di sini ada kejadian apa sehingga dia sidetrack? Oh Pak, ini lupa Pak, snacknya Pak. Kalau bisa bisa cerita nggak di dalam situ ada kejadian apa? Katanya kemarin ada whip stock ya. Itu Webstock proses proses perubahan Hmm, perubahan ininya, belum bisa sih perubahan Pak. arahnya. Ketika udah sampai di sini, kenapa diputuskan jadi berubah berubah arah atau berubah tempat nih? Karena di sini zong Pak, nggak ada itu apa yang kita mau nggak ada gitu. Ada di dalam. Nggak ada. Kurang tahu sih Pak, belum paham Pak. Ya udah bikin aja, oke nggak apa-apa. Ini kan side track, jadi di sini tidak ada zona produksi yang bilang aja di situ. Di sini zona tidak produktif, jadi tidak ada lapisan yang bisa diproduksi. Maka dilakukan side track dengan arah sekian, dengan kedalaman lebih sekian.
Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian profilnya casing 30 di kedalaman sekian, casing 13 kedalaman sekian, casing 958 di kedalaman ini. Waalaikumsalam, sana sampai dengan tempat dipasangnya whip top. Jadi casing awal tuh. Terus. Nah, di sini whip stock nih. Di casing 998 sampai di sini perubahan itu dengan menggunakan eh, alat yang namanya whip stock. Jadi dengan menjebol dari casing 958 sampai kedalaman sini, kemudian dipasang casing liner 7 sekap dalamannya, kemudian dilanjutkan sampai ke 3269 dengan menggunakan liner 4,5. Hmm, Jadi untuk profil sumurnya seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai dilakukan penyemanan di casing atau di liner 4,5, maka untuk melanjutkan proses selanjutnya di proses pengetesan digantilah lumpur ke CF. hmm, Nah, proses yang kamu ambil kan di situ, ngambil perhitungan CF-nya kan. iya. Nah, yang kemarin aku tanya, udah nanya belum? Yang apa, Pak? Dead, dead apa? Dead level itu, dead volume. Ada, udah. Dapat berapa? Dapat. Ada datanya di ini. Di sini, sebentar. Nah, berarti kan perhitunganmu kan volume yang tadi itu. Hmm, ini. Hmm, oh, iya. Oke. Ini nak mau bapak pena? Ya, kemarin ikutin saja, Pak. Oh, yang pertama itu. Nah, iya. Tadi habis dari DTC Pak nganterin charger. Oh, tadi Ini linkmu. yang dihitung tuh pit 2A sama pit 2B. Ah, Pit 2A sama pit 2B terus ketemu dead volumenya itu sekitar ini. Pokoknya nanti hitungnya sama safety volume gitu. enggak, dead volumenya berapa? Dead volumenya langsung dari Excel aja ya, dead volume. Tadi ada dead volumenya. Tadi lihat di atas Ini tadi. nih, deadnya 72,84. Tapi dia nggak ngaruh ke hitungan. Iya, Mm. itu kan kamu yang dibutuhkan waktu untuk, makanya kan bilang ini waktu untuk melakukan memompakan satu cycle isi sumur kan. Hmm. Nah, tapi untuk secara real time di lapangan akan lebih dari ini karena ada potensi kontaminasi. Oh, Lebih ya. dari itu, tapi secara teoretikal seperti ini. Tapi di lapangan akan lebih lama karena ada kontaminasi antara lumpur sama CF pada bagian awalnya. Itu akan menambah waktu. Berapa lama? Ya paling nggak banyak ya. Tapi kamu nggak ngeliat kan bahasanya di sana kan nggak ngeliat. Enggak. Jadi kita ngeliat real time di sana. Nah, itu untuk perhitungan satu cycle-nya kan. Kamu bilang gini aja, satu siklus perpompaan sesuai dengan hitungan kamu kan. Hmm. Nah, kemudian kalau ditanya berapa volume, berarti kan ditambah dead volume, satu cycle, sama safety tadi katamu, safety volume. Berapa? 50 baret? 50%? Iya, Banyak juga. safety-nya itu jadinya ini safety-nya 188,4. Nah, tapi hitungannya kayaknya bener Pak. Nggak disuruh revisi sih hitungannya. Berarti udah bener menurut beliau. Ya, dosen mau males untuk urusan hitung-hitungan. Yang penting tahu jalan ceritanya. Iya bener. Kecuali ya itu tadi kan kalau dia itu apa perhitungan kasarnya udah nyambung udah gak masalah, hitungan detailnya dia nggak terlalu mau. Benar. Tadi itu ada metode yang saya tanyakan itu bedanya metode ini yang masuk ada open terus perforasi sama tubing. Ini benar nggak sih ini? Mengenai metode dari well compliance itu ada tiga. Ada Mm-mm. open hole, perforasi, sama tubing compression. Nah itu penceritanya tiap metode itu gimana Pak? Harusnya dua.
Dua. Open hole sama perforated casing completion. Berarti yang Tubing itu tubing enggak ya? bagian dari perforated. Tubing itu bagian dari perforated yang sebelah Ya, revisi. jadi open hole sama perforated casing completion. Yang tubing completion nggak usah. Tubing completion belum pernah nemu sih. Paling ada single completion, dual completion, triple completion tuh. Kalau single itu berarti kan cuma satu lapisan. Kalau dual completion bisa dua lapisan, bisa tiga lapisan. Dia beda-beda. Jadi tubing ke atas itu akan ada tiga. Kalau lower section itu berarti di bawah gitu ya, Pak? Apa lo? Ini lower section. Yang mana sih lower section? Ambil kasih pada KRE 002, ini lower section. Iya, maksudnya bagian bawah. Lower section bagian bawah. Interkoneksi ya. Nah, ini yang dimaksud dengan well-bore clean out di sini dalam artian apa nih? Kalau dirimu masuk dalam ke completion, hmm, oh kalau well-bore cutting ya masih ya well-bore. Oh, ini mau nyambung ke kompleksi dirimu. Iya, di bab tinjauan teori, Pak. Coba nyari definisi well-bore clean out. Kalau proses dalam saat saat drilling, ngangkat cutting maksudnya well-bore clean out. Tapi kalau udah masuk ke kompresi berarti kamu cuma ganti ganti CF, ganti lumpur dengan CF doang, nggak ada ngangkat Ini cutting Pak, lagi. pengertiannya wellbone clear merupakan proses pembersihan lubang sumur yang bertujuan menghilangkan sisa potongan batuan, cutting, lumpur, pasir, scale, serta material lain yang tertinggal di dalam sumur setelah operasi pemboran, perforasi, dan workover. Yang digunakan untuk memastikan lubang sumur bersih sehingga pemasangan dilakukan untuk ini bla bla gitu. Jadi nggak usah dipakai ini. Ya nggak usah, Tapi nggak bukannya nyambung, Pak. Kan fungsi ngecek itu kan buat bersihin. nggak Oh bersihin, enggak. ganti media. Oh ganti media. Berarti fungsi ngecek itu sesungguhnya bukan buat bersihin. Bukan, dia nggak bisa, dia emang punya carrying capacity nggak ada, Oh. dia nggak bisa ngangkat, dia carrying capacity-nya rendah kali dia. Dia itu kenapa dia ganti CF, dia kan nggak ada pemberatnya, Hmm. nggak ada solid sebagai pemberatnya, biar nggak ada yang masuk ke dalam formasi. Hmm. Kalau dia ke dalam formasi, ke reservoir, nyumbat. Kalau ada solid yang di cairan itu, tujuannya tuh, kenapa dia pakainya CF, compression fluid, garam. Karena dia nggak punya solid. Ceritanya gimana sih sebenarnya kok diganti CF itu? Berarti ceritanya bukan buat ngangkat ya, bukan kan? Jadi, Kalau saat drilling, hmm. fluida itu dijadiin buat mengganti tekanan hidrostatis. Hmm. Fluidanya Yang itu ngebor itu. makanya dia ada fungsi namanya SG, Hmm. specific gravity. Cuman kalau saat dia ngebor, dia dibutuhkan untuk mengangkat cutting. Makanya dia butuh yang namanya carrying capacity-nya dia. Adanya PV sama YP. Nah, dia kekentalannya itu. Makanya dia butuh solid yang bisa bikin kayak gitu tuh. Nah, kalau udah selesai, kan kalau kalau sekarang pengeboran tuh kan ngangkat cutting, ngangkat pokoknya formasi lah, set gestur formasi.
biar ke atas dan juga nahan tekanan dari formasi. Hmm, Nah, setelah masuk ke tahap kompresi, udah selesai casing, udah disemen ataupun open hole, itu diganti sama CF. sama CF. Tujuannya apa? Tetap ada sebagai penahan formasi yang pertama. Yang kedua, walaupun bisa nahan formasi, tapi tidak merusak reservoir karena tidak ada solid yang tergantung di situ, terkandung di situ. Makanya dia pakainya garam. Hmm, Untuk awal mulai kompresi ya, dia tetap bisa bisa nahan tekanan formasi, tapi tidak merusak formasi. Kalau dia ada solid, ada partikelnya si bentonit atau barit masuk ke pori-pori reservoir, mampet, hmm, nggak bisa keluar. Dia butuh nanti bahkan di fracturing segala, ada di fracturing itu dikasih tekanan biar jebol. jebol, jebol. Jebol Oh, formasi dibuka, ditembak kan udah ditembak tuh. stimulasi ya, stimulasi ya. Iya, distimulasi, stimulasinya kan di fracturing dulu, udah ditembak berapa SPM, terus dikasih tekanan biar jempol sampai ke dalam formasi, buka jalan, buat narik lagi. Hmm. Tuh, Berarti intinya ngumpulnya di selesai kan, terus dengan di CF. ya dan Nah, CR. CF itu fungsinya buat tadi biar si baris atau bentan itu dia gak masuk ke formasi gitu. Ya, Biar tidak ada partikel solid yang masuk ke dalam reservoir. oke. Tuh, makanya digantinya CR. Dia masih bisa punya berat, tapi tidak ada solidnya di situ. Yang nyangkut deh. Orang saya rekam ya, nggak bisa catat. Alur pembersihan bener gini kan, pembersihan casing. Ini apa sih Pak? Run tandem scraper ini ada di ini di drilling programnya. Random scraper, Apa itu maksudnya Pak? karena dirimu punya liner. Maksudnya Pak? Perbedaan ide internal Oh, diameter. Kamu punya liner 7 sama 4,5. ini dua ini ya, ini Ya, 7 sama empat nah setengah. itu ada potensi semuanya akan diproduksi, makanya dibersihin tuh. Jadi Hmm. dibersihin mungkin sisa semen kah yang ada nempel, jadi dikerik dulu tuh. Hmm. Jadi kayak dalam pipa tuh bisa ada lumut kan, kotoran-kotor kayak gitu, itu Hmm. dikerak dulu kayak kita sikat tuh dalamnya. Oh, Scraper namanya, scrap lah, gosok. Makanya ada tandem karena di situ ada ide untuk 4,5 sama ide untuk 7. nah tandem itu berarti nyikat-nyikat gitu. Kamu udah tahu scraper belum? Enggak. Cari nanti scraper. Oke, coba cari. Nah, memo udah ditandatangan belum? Memo pemanggilan. Katanya kata-kata nanti udah bikin kemarin, aku udah paraf, udah dikirim Jakarta, yang ngirim nanti. Nah itu udah dibalikin lagi belum? Dari tanda tangan belum? Loh. Caranya ke Mas Dawa apa ya? Iya, sempat tanya Dapa. Kami kan biasanya lewat Mas Dawa tuh. Heeh, tanyain tuh, perlu senggol-senggol nggak? Nyangkutnya di mana? Karena udah seminggu yang lalu, minggu lebih malah. Nah ini Pak gambarnya dari Nah, itu Pak. scraper. Nah, itu kan buat gesek dinding nih. Ini. Ini ada pernya, ada pegasnya. Ini, Ini oh dalamnya ada pegas, jadi bisa main. benar ya, dari cara kerjanya Pak. Ah, Oh itu. hati ada di depan. Di depan. Tadi ke sini enggak? Iya. Dari kemarin enggak? Dari Selasa. Bisa. Selasa kan izin ya? Oh iya, yang Selasa izinnya berarti dari kemarin ya? Iya. Ya lanjut dari Jumat kan
Tenang. Ini apa? Jalan santai. Duh, nggak bisa buka YouTube ya internetnya. Aduh, internet Nggak ini. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa jaringan sini. Di, Mas, HP mas. Nah, HP sendiri. kalau kalau di ini nanti mati zoomnya. Oh, Iya, ya wis nanti cara kerja scraper. di ini ya diproteksi pakai mikrotik ini, Mas. Ya, nanti jam 4 baru bisa. Di kerja setelah jam 4. Enggak, udah ini. Di pinjam dari kapan? Sakir hari ini kan terus Irwan, Pak. Eh, 55,2, Pak. Kalau kemarin sehari cuma di pinjam sehari Pak, sama planner Jakarta tuh. oh, Kemarin aja. Tes tes tes. Oke, masih keren kok. pakai headset lah. Jadi pakai headset. Enggak. Ini lu dengerin apa? Oh, ini nyoba dari sini ke sini. Jadi buat monitoring. Oh, Saya kemarin nggak kerekam. yang kemarin. Iya. Jadi lupa mencet recordnya. Pakai jumlah Titan kemarin yang minjem modal. Yang penting kamu nangkep aja apa yang diomongin. Anggap sih. Ini Pak, gini ya. Jadi ini gesek gitu. Iya, dalam itu kan dia gesek gesek internal internalnya casing itu. Hmm. Jadi gesek sama si casing yang di dalam itu. Hmm, dalamnya casing itu digosok sama dia. Hmm. Oke. Berarti ini penjelasannya mengenai tarian skyward berarti apa? Nyambung gitu ya? Nyambung antara liner yang ini sama ini pakai. Posisinya beda dah bos. Beda. Kamu bikin rangkaian wrappernya beda. Nanti ujung rangkainya pakai scraper yang ujung nih untuk casing 4. Nah, scraper yang selanjutnya jarak antara ujung sini sampai ke sini di Hmm. atas linernya 4, bukan jejer jadi satu enggak. Jadi 4 dulu pasnya di ujung, kemudian 7 di atasnya, tapi jaraknya itu dari 4 ke sampai ke di atas top liner ini. Ada berapa ratus meter itu selisihnya. Itu proses pembersihannya. Berarti liner terus Hmm. disambung sama ini. Bukan, cubing pakainya. Oh, pakai tubing. Itu. Jadi kayak leader udah selesai nih, udah Ah, set semua leader udah selesai. ya. Semen. Kemudian proses ganti ini dulu, ganti CF dulu. Hmm, hmm, Udah ganti CF baru proses scrap. Ya kan hmm. kalau nggak salah gitu kan kalau di program. Iya, ini pembersihan casing. Mm-mm. Berarti ini masuknya ganti CF gitu ya? Itu kok ngerik dulu ya. Berarti salah itu procesnya. Nah, kamu dapat flowchart dari mana? Ini, ini Mbak, nganu sendiri Pak, menyimpulkan sendiri. Minimal baca dulu di programnya. Kalau singkat itu sebelum dia ganti CF. Berarti salah paham. Ah, nah, 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 nah. Ah,
Yang mana Pak? 56 terus bawa motor terus penyelesaian sumur round trip kondisi sebentar. Info dan RBOP sirkulasi betul. Oh, scrap dulu berarti, sorry. Ini udah beneran DPT. Udah. Ini scrap dulu baru ganti CR. Itu kan ada. Masuk BH tandem 4,5 7 sampai landing collar 4,5. Landing collar tahu kan ujungnya kan. Kemudian sirkulasi ganti isi gerbang CR. Jadi udah di scrap terus diganti. Jadi sama aja sih. Dia nyekrap dulu terus diganti baru naik lagi. Hmm. Oh, Andi kan disuruh gambarin juga Pak sama dosennya waktu seminar yang cutting saya ya. Hmm, Disuruh gambarin, kebetulan beliau juga sama materinya CF. hmm. Bedanya dia itu beda sumur. Beda isi juga dulu. Nah, disuruh nyeritain dari awal sampai akhir. Cerita ada awal Heeh. akhir apa ngebor apa. Tentang CF, tentang ini, yang ini pengesahan sumur tuh Ah, gimana ah, gitu. ah. Disuruh ceritain, suruh gambarin, terus ya gitulah. Disuruh nyeritain, gambarin sama ya pokoknya ini mengatain ini. Dia tuh tulis ininya di naskahnya. Saya nggak bisa tulis karena saya nggak belum bisa nyeritain. Ini kan kamu bisa nih, rontik terus memasukkan semen liner. Ini kan casing nih, ini kemudian apa running tool, level dan BOP masuk ke CB. Ngetek ini, ngetek kondisi lubang. Maksudnya apa itu Pak? Masuk TCB 6 inch tadi sampai tag. Ngetek di sini tujuannya kalau ada semen yang masuk ke dalam casing 7 yang Hmm, tersisa di casing 7. Siapa tahu ketika lagi nyemen liner 7 itu dia kan returnnya kan lewat lewat anulusnya si itu si casing 7. Jadi dipompain dari dalam casing 4,5, dalamnya itu liner, dipompain, tapi jumlah semen itu harus lebih sedikit volume sampai atasnya liter 4,5 baru di set eh, linernya casing 4,5 naik sedikit sirkulasi buat mumpain sisa semen. kasih gambar aja deh Pak. Tolong digambar aja Pak. Pusing nggak ya manjangin? Iya. Jadi kan kalau kalau nyemen liner tuh ya nah running tool ini nganterin casing 4,5 sampai di posisinya sampai udah di atas dari sunya si casing Sebentar Pak, tadi itu 7. apa aja Pak? Tadi belum connect Pak. Ini running tool. Running tool. Running tool liner setengah. Tadi Pak pakai ini Pak. Pak, ekor. Ya udah ketulis duluan. Apa? Ntar ulang lagi. Nah, ulang lagi lah. Ada tulisan yang lain masalahnya. Oh, oke. Nah, ini casing 7. Masalah. Setengah. Sini ada running tool.
Ini running tool. Ya, ini pada saat running, kemudian proses semen. Di sini ada top plug sama bottom plug kan. Di sini ada landing collar. Ini ada satu join lagi. So, salah landing collar. Ini so. So, ini pas setengah. Nah, ini semen. Semen itu didorong sampai ke sini. Ini nanti duduk di sini. Top plug, bottom plugnya di sini. Ini duduk di sini. Kemudian ini keluar dari sini. Semen. Tadi yang penjelasan sumur ya Pak. Hmm, Round trip kondisikan lubang. sebelumnya. Masukkan semen dan liner. Ah, 4,5 interval 2616 sampai 32. ya, di setnya di sini. Sampai Oke. sini. Kemudian semen dipompain keluar. Sampai sini. Oke. Semennya keluar sedikit sini nih. Semennya sedikit aja. Kemudian di set nih liner, top linernya. Kemudian ini lepas ke sana, potong ini, lepas. Ini sirkulasi di sini, ngeluarin sisa semen di sini. Itu keluarnya kemana Pak? Ke atas. Di atasnya top liner ini. Hmm. Jadi ini di sini, ini ujung ini nanti sampai ke atas ini. Ujungnya ini sampai ke atas. Ini udah ngeset nih untuk liner pas tengah topnya. Ini udah ngikat. Nah, sisa semen ini dipompakan. Dia bisa pakai reverse, bisa pakai sirkulasi normal, tergantung volumenya. Tapi kalau misalnya volumenya sedikit, biasanya pakai reverse. Jadi didorong via anulus, masuk ke dalam tubing, keluarnya. Jadi ini setelah sirkulasi, ini, sini, nah running tool nih. Aku lupa gambarnya bentuk seperti apa. Ini sirkulasi dari sini, dari anulus. Ini masuk ke dalam sini. Apa tuh Pak yang masuk? Lumpur, lumpur sama semen, dorong semen. Jadi semennya lewatnya lewat lewat string, lewat DP, masuknya di dalam situ. Jadi masuk lewat sini biar lebih cepat. Karena volumenya lebih banyak di anulus daripada di DP. Ini sirkulasi, reverse sirkulasi. Jadi dari itu keluarin, ini udah lepas, reverse sirkulasi, keluar dari anulus. Oke. Ini ceritanya gimana tuh? Ya apa Pak? Ini kan proses running. Kemudian ini proses setelah pembersihan. Setelah running itu lepas dari top liner, sirkulasi lagi, tapi sirkulasinya reverse. Dia lewat anulus sirkulasinya. Lewat anulus lewat mana? Yang sini Pak. Sini mana? Ini kan lubang. Ini kan lubang. Terus tengah ada three string. Nah, sini. Yang kecil ini. Celah-celahnya. Di mana? Iya, lewat celah-celahnya. Iya. Terus di atas salurannya lewat mana? Ini mana Pak? Ini apa sih yang kotak ini? Running tool. Running tool. Jadi lewat running tool. Iya, keluar running tool. Enggak, di atas pemompanya dari mana? Saluran. Belum tahu Pak. Dari standpipe, dari bawah pompa standpipe, terus masuk. Itu kan BOP ditutup tuh. BOP ditutup pada saat pompa. Masuk lewat filling line, 2 inci. Lewat filling line. Jadi pompanya masuk halus lewat filling line. Filling line. Kalau reverse sirkulasi. Jadi bukan lewat rotary hose.
Yang mana Pak coba? Healing line tuh di bawah, yang 2 inci. Nih, Hmm. ini ada killing line sama choke line. Hmm. Dor, piye? Udah, udah hidup kan kemarin? Apa tuh, Pak? Yang Keren, ini, udah. air juga. Air juga harga berapa sejeriknya? Di post dulu nih. Iya. Varian, Pak. Kemarin baru 310 ya. Heeh. Di pangkalan kan 230, 230. Ambil sirkulasi ya. Ya. Kan reverse sirkulasi lewatnya kilain. Nah, kayak ini tuh. Nanti round trip nanti memasukkan ke lubang ya Pak. Round trip itu kan yang yang mana nih yang round trip? Hmm. Berarti pakai lewat situ aja Pak. Ya. Nggak bingung. Ini round trip kondisikan lubang. Berarti Hmm. masih yang pertama nih belum nyemen, dia masih bentuk formasi. Hmm. Kemudian baru masuk cleaner, Ya. terus semen. Ini kan running tool kan. Kemudian Dapple dan BOP ganti eh wellhead, semestri. Ya, Dapple dan RBOP, salah yang di atas. Kemudian masuk Triconbit sampai top liner. Yang kamu tanyakan ini kan tadi masuk TCB Namichi. Hmm. Kenapa harus masuk? Ya ini tadi, karena proses yang ada di sini tadi. Jadi kalau pas dia udah nyemen, dia reverse sirkulasi, ngeluarin si semen. Nah, buat mastiin bahwa semen ini udah nggak ada lagi, masuklah Triconbit itu tadi. Jadi kalau misalnya nanti ada semen di sini, dia bisa langsung ngebor. Tadi ini keluarnya lewat ini trikon apa tadi? Keluarnya lewat ini ya. Manifold itu ya. Masuknya lewat killing line, Killing line. dipompakan via anulus. Nah, keluarnya nanti di wellhead, apa di cementing head. Tapi kalau ini cementing head udah, oh masih ada. Cementing head masih ada buat reverse sirkulasi. Ini jadi penjelasan sederhananya gimana Pak? Bingung masih bingung Pak. Aku lupa detailnya, karena emang dia ada running tool yang nganterin liner 4,5. Kemudian dia ada proses ngeset si top linernya si casing 4,5 di set di sini nih. Nanti setelah itu ada mekanisme dia ngelepas dari top liner kemudian diangkat. Hmm. Ada mekanismenya. Detailnya aku lupa, tapi dia ada setelah ngeset dari liner ini baru dia lepas. Lepas baru sirkulasi ini tadi, reverse sirkulasi. Itu nanti kalau sebelum ceritain gimana Pak? Nah, tadi ini. Soalnya presentasinya cuma dibatasin tuh 15 menit. Kamu kalau ditanya kenapa masuk TCB yang Namichi itu tadi ya, karena pada saat proses nyemen itu casing 4,5 itu berupa liner. Nah, ada pada saat penyemenan ada potensi bahwa semen itu masih ada yang tersisa di atas liner 4,5. Makanya dia menggunakan TCB 6 inci untuk ngecek itu. Kalau misalnya ada semen, maka akan dilakukan pengeboran dengan TCB 6 inci itu di dalam casing 7 untuk memastikan bahwa bersih sampai dengan di atas top liner. Nah, itu alasannya. Tapi kalau kamu ditanya lagi, gimana proses pengesetan Tadi yang tanya itu Pak. pengesetan liner 4,5, kamu cari di manual booknya. Karena saya secara detail juga nggak punya. Ada, jadi liner di situ pakai running tool. Kamu kalau cerita sederhana, ya seperti ini. Casing 7 dihantar dengan running tool diantar dengan DP, turun sampai set, kemudian di posisinya set, kemudian setelah penyemenan, ini liner apa running toolnya di apa namanya diangkat, kemudian dilakukan reverse sirkulasi untuk penyemanan itu. Simpelnya, tapi kalau detailnya cari deh instruksi manual step by stepnya. Yang ini tadi kan? Yang mana? Bukan yang ini.
itu tahapan proses operasinya. Tapi kalau kamu ditanya ini tadi, gimana caranya set silinder 7, ya itu cari. Heeh. Cari di dalam situ running toolnya pakai merek apa. Susah ya perasaan. Oh, iya kamu nanya macam-macam. Bukan saya nanya, sono. Kalau kamu nanya ya itu, makanya banyak. Hmm. Coba lihat bareng-bareng, Mbak. Yang mana sih, Pak? Terus, milih terus. Langsungkan. Terus. Kita judul itu kita jelek dulu. Ini, Pak. Kuliner 7. Tuh, bisa sih. Kalau untuk kuliner, coba liner ini dulu. Casing 7 siap bisa masuk. Liner hanger untuk melatih hidrolik rotating. Nah, cari kamu tuh liner hanger tipe hidrolik rotating. Dinner Hello ini. Nah, bukan ini loh. Oh, Nah, nomor 4 tuh. Nomor 4. Nah, tipe hidrolik rotating. Cari. Kan ada engineer-nya sendiri tuh, liner engineer. Saya bukan liner hanger engineer ya. Nggak bisa paham makanya. ditanyakan. Ya kan ya nggak tahu Pak, saya Pak belum menemukan. Makanya mekanisme sederhananya gitu. Tadi kan yang sebenarnya nggak tahu Pak, saya belum sampai situ ya, nggak dimarahin, cuman hmm, kamu ini belajar nggak gitu. Langsung di bawah perpus lama ya pada dulu karena lama karena Untuk yang mana? ya usulan Usulan apa? usulan update itu langsung ke sekarang saya direct langsung ke pas langsung Bahasanya siapa tuh? pas langsung Kok apa? Daerah ke sana. langsung Nah, kemana yang nanya kan Dani. Nah, dari Dani itu udah berubah jadi memo belum? Karena yang akan bikin memo itu Dani. Ini udah clear nggak paham. Terus, nah ini prosesnya betul seperti ini nggak Pak? Hmm, 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 hmm. Hmm. Terus, Betul lebih. iya udah. Jadi dari active tank terus nanti masuk ke suction. Dari suction dia Mm-mm, dipompa sama mat pump mm-mm, tipe NOV dan P100 keluar mm-mm, melalui discharge line masuk ke mm-mm, dalam standpipe atau working string kemudian mm. keluar melalui bottom of well. Bottom of well itu apa sih, Pak? Bit, Bottom of valve bit. apa aja? Bit aja. Iya bottom of valve jadi keluar dari ujung rangkaian. Oh, Rangkaiannya dari pakainya ujung. apa tadi tuh? Terus, nah ini nih ya yang nggak tahu Tadi nih. pakai rangkaian scraper loh. Paper. Yang pakai rangkaian tandem scraper tadi kalau untuk lihat di dalam programnya. Berarti ini bottom of well masuk ke rangkaian tandem scraper gitu. Bottom of valve itu kan dasar sumur, bos. Iya, iya. Lah, priwit tuh. Retainer selesai bubut. tidak tahu sampai enggak kemana-mana kan iya Terus, Nah, ini apa aja Pak dari sini ke sini Pak? nah rangkaianmu tadi, yang scraper tadi. Yang ini. Iya, Bar- run tandem scraper kan sirkulasi brain kalau ngeliat dari programnya. Berarti saya belajar yang Hadi, tadi sebentar ini ya. di atas tuh. Ini nih Nah, itu. dari mana Pak? Ini rangkaiannya. Yang untuk mengganti itu kan tulus.
masukkan BH tandem scraper sampai landing collar 4,5. Oh ini nih. Nah, proyek itu kan cuma disirkulasi ganti isi lubang dengan Iya. CF tuh loh. Jadi setelah dari sini, mana tadi? Setelah dia dari sini bottom of well, terus dia masuk ke rangkaian ini Pak, betul ya? Salah. Bukan. Tadi yang salah mana? Mana balik lagi gambar foto. Gambar yang tadi tuh yang sumur itu. Salah yang balik. Gimana itu? Enggak yang tadi. Nah, yang tinjauan teori. Nah, yang gambar. Nah, itu. Nah, ini rangkaiannya itu rangkaian scraper tadi tuh. Ini rangkaian scraper semua ini. Iya, rangkaian scraper tadi. 4,5 itu baru ganti CF. Hmm, Berarti bottom of well, terus masuk ke scraper gitu Pak. Enggak, yang bottom of well-nya itu pakai scraper. Oh, bottom of well itu. Rangkaiannya pipanya itu rangkaian scraper itu. Kamu cari di belakang nanti teli rangkaian scraper yang tandem. Hmm, Berarti bottom of well itu terdiri dari ini yang. Bukan, bottom of well itu tujuannya. Tujuannya kamu tuh nyampe nyampe dari atas ke sampai ke dasar sumur. Bottom of well itu dasar sumur. Hmm. Nah, al- materialnya apa aja? Peralatan apa aja yang biasa sampai ke dalam sumur? Yaitu yang dari rangkaian scraper itu tadi. Dari landing scraper sampai landing polar gitu. Landing collar itu yang jadi bottom of well-nya. Oh, dari tandem scraper sampai landing Jadi polar. jadi kamu masuk rangkaian itu BHA itu sampai ke landing collar 4,5 Hmm. BHA-nya itu. Nah, baru pompa Hmm. ganti. Jadi bottom of well itu terdiri dari dua itu Pak. Bottom of well tuh dasar Cuman dasar sumur. aja. Dasar sumur. Iya. Jadi ini. Iya paham Pak ini Kak. Dasar tank ini, dasar cangkir nih. Kamu pakai apa biar ganti? Pakai sedotan kan? Nah, Hmm. masuk ke sedotan. Nah, sedotan itu yang tandem scraper. Oh, Nah, ah, iya, paham. baru kamu ganti prosesnya. Jadi sistem sirkulasinya itu ini kan kamu ini. Hmm. Nah, yang stand rangkaiannya itu pakai rangkaian scraper itu loh sampai ke bottom of well-nya. Hmm. Oh, ya. Paham Pak. Berarti dari sini kan atas sampai bawah itu pakai. Berarti kamu pakai ini habis standpipe, Hmm. kemudian udah standpipe masuk ke rotary, berarti kan masuk standpipe ke atas pakai rotary hose. Iya betul. Nah, kemudian connect-nya ke rangkaian tandem scraper, Hmm. rangkaiannya, stringnya. Oke Pak. Oke. Jadi saya akan lihat lagi. Kamu cari di breeding program tuh ada nggak BHA tandem scraper di bagian. Enggak, isinya nanti ada kan? Ini kan laporan akhir sumber kan? Saya di dalam program sih. Oh, masih dari dalam program. Ada yang kemarin satunya. Cuma satu Pak. Oh, ya udah coba lihat bagian akhir. Ini 127 tuh coba lihat 127. Halaman 100 mungkin. Terus Saya nanti pakai ada bookmark ini. Sama. tuh rangkaian lagi terus. Ada telinya nggak? Kalau nggak satu ada teli kemarin tuh. Nggak ada berarti ya teli.
Nggak ada, Pak. Iya, nggak ada. Dari bagian tengah, tali aja tali rangkaian. Ini ada BH apa? BH skillnya ya? Ya, nggak ada itu BHDD itu. Ada nggak BH ya desain limit liter 7? Ya, biasa kadang ada teli itu, masih dimasukin juga. Namanya Pak Kelly. Teli, Tulisannya T E L TALLY. T A L Y. Nggak ada. Ada ini. Buat casing tali bisa dengan seksama sehingga tidak terdapat kesalahan baik dari angka Nggak ada maupun telinya angka. berarti. Wes, berarti nggak ada, nggak dimasukin. Karena kalau di laporan akhir teli itu ada. Ini tali dan BH apa di sini? Itu kan bahasanya, bentuknya kan tabel. Oh, apa air itu nggak sempat kami cek Pak. Di meja kita tahu punya. Dan suplin Pak. Yang ini. Yang tiga. Profil yang kami ini aja nggak apa kan ini? Ini sejarah. Karena kan suruh nampil sejarah semua. Berarti ini mas sejarah sendiri sih bisa. Ya udah itu udah ada 29. Jigsaw S-type itu apa sih maksudnya? Saya track Jigsaw S-type. S-type. Lah, masa belum dikasih tahu? Nah, sumur kan ada vertikal, Hmm. ada direksional, ada horizontal. Hmm. Ya udah itulah dari situ. Oh. Sumur vertikal, Hmm. sumur direksional, direksional S-type. Nah, Oh. sumur horizontal. Wah, Itu doang nggak? iya, Nah, itu. S-type. Ini kan bentuknya S tuh maksudnya tuh. Nah, Hmm. Ini saya kan sederhana kayak gitu tadi. Eh, ada kayak nggak tahu. Kalau ST benar Pak? Start. set track point. Set track. Oh, set track. Set track point. Ayo, sebentar, sebentar. Sebentar, balik lagi. Oh, itu Linda 17 Senayan. Benar kan ya? Kenapa masuknya di kompleks? Kemana? Itu konfigurasi kompleks. Ya masukin aja. Kenapa masuk kompleks? Harusnya. Maksudnya di profil casing, Pak. Hmm. Berarti ini pindah ke Nah, sini. profile casing. Iya, maksudnya di situ. Ini dihilangin pindah ke sini. Iya. Oke nanti aja. Tapi enggak.
Malah konfigurasi completion itu case full completion. Yang tadi case full completion. Jadi kompresi dalam casing. Jadi pakainya perforasi. Yang kamu masukin tadi tuh yang ada 3 tuh, yang open hole completion sama case full completion. Nah itu masuknya tuh di situ case full completion di liner 4,5. Titik perforasinya bisa kamu sebutin di mana. Iya. Ini udah clear ini ya, ini nggak kesel. Geser. Pakainya yang ini ya profilnya. Ini gambarnya ya. Tapi juga saya ambilin yang ini. Nah, karena nanti siapa tahu nih soalnya ini cetaknya lebih komplit. Ini pakai yang mana Pak? Apa ini nggak usah ditampilin? Kamu butuhnya yang mana? Dua-duanya. Ya kalau ngeliat mana butuhnya. Kamu butuh di mana top linernya, di mana Iya, butuh kan kemarin buat ya ngitung. udah kalian di situ aja pakai aja nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ini belum sampai ke set liner 4,5 kan Iya, gambarnya kan. yang saya dengar sini Nah kalau bisa dipandu digabungin, digabungin. bisa nggak gambar itu? Bisa. Gambarnya bisa lah, bisa set point gitu. Alurnya ternyata dari aktif masuk ke matpam, masuk ke working string, Nah, cari sumur, lulus, balik ke survei system. ya Kalau ditanya bagian-bagiannya berarti yang tadi itu, yang digambar tadi. tanyakan. Ini alurnya tadi yang masuk ke atas tadi itu loh. Yang Pak gambar tadi. Enggak, ini mah buat Oh bukan. ini kan buat kamu nanya set liner kan. Oh beda lagi. Kenapa kamu pakainya TCB ya? Oh bukan ini. Bukan lah, itu mah setelah si tandem scraper untuk sirkulasi kompresor fluidnya. Kalau yang aku gambarnya sebelum itu, kenapa Sebelum itu. pakainya iya, dasar kenapa masuk TCB Namichi. Hmm. Karena ada ini tadi, ada gambar ini, ada proses dari penyemanan liner, pasangan, hanya masuk TCB Namichi. Tapi kalau secara umum alur sirkulasinya cuma Udah, ini aja. arus sirkulasi udah itu. Tapi string mana yang dipakai? Yang scraper, tandem scraper itu ganti lidahnya di situ berdasarkan apa? Program. Tampilin juga tuh yang completion program tadi, yang ujung ada kan completion program kan? Tadi kan. Yang itu tadi, yang coba listen. Ya ada sebelum daftar. Nah, Ini. itu yang ditampilin tuh penyelesaian sumurnya seperti itu. Tapi proses perhitungan ganti lidah itu yang kamu kuningin, yang dipakai masuk BH tandem scraper 4,5 sama 7, kemudian sirkulasi ganti CF-nya pakai itu. Memang ini bahasanya harus sederhana aja. Oke, silakan aja. Tapi bagian problem makanya ditanya dasarnya mana? Ini dari program gitu. Oke. Gambar dicari mana yang kamu pakai. Keduanya apa? Ya, apa yang kan datanya kebanyakan mungkin. Ada yang dipakai. Mungkin ya kalian wrapper diturunkan hingga landing polar. Nanti bottom Itu hole kondisi operasi mudah. lalu dilakukan displacement isi berubah dengan kompleks 1,45. Terus ini hasilnya ini gitu. Ya, volume volume yang kamu butuhin itu.
Kalau dulu waktu Bapak bikin skripsi, ini perhitungan ditampil nggak sih, Pak? Perhitungan ya ditampilin tapi nggak detail, cuman resumnya aja, hitungan aktivitas sekian, satu volume sekian. Kayak gini. Iya, Jadi nggak nggak penjelasan. detail hitungannya, enggak, ngapain. Saya kalau ditampil itu bakal 50 slide nanti. Nah itu makanya. Jadi langsung saya ambil kesimpulannya aja. Kayak cuma gini aja, volume tangki yang dibikin. Jadi berapa banyak fluida yang kamu bikin? Yang pertama dead volume, perhitungan pertama ini dulu. Pertama perhitungan volume sumur. Ini. Ya, volume efektif kan dari yang disumur. Kemudian ditambah dead volume. Kemudian ditambah safety faktornya berapa. Ya udah, itu totalnya. Itu aktif fit apa? Yang nanti, yang pit 2A tambah 2B, jadi total pit yang aktif. Oh, itu kapasitas. Betul. Kapasitas dari tangkinya itu. Cuman volume yang kamu butuhkan itu safety volume itu. Safety volume, dead volume, sama volume efektif. Safety volume, volume efektif sama dead volume. Nah, cukup nggak? Cukup sih. Berapa coba itu? 180 tambah 72 tambah 188. Iya. Safety volume tuh volume efek belum kan? Safety volume itu kalau di misalnya saya bikin Kok ini 130? Safety volume itu dead volume ditambah volume sumur. 0,5 kali 0,5 dari mana ini? Kenapa 130 cuma? Oh, 0,5. Jadi volume yang dibutuhkan tuh volume sumur ditambah dead volume tambah safety factor. Sudah 50%. Udah berapa? Volume apa ini maksudnya? Volume sumur berapa? Kamu dapat angkanya? Volume sumur. Adanya total volume satu kali sirkulasi, Pak. Nah, berapa tuh? Ini 545, 475. 545, 475. 475. 545, 475. Dead volumenya berapa? Terus dead volume-nya ini 72840. 72, 8. Salah. Biasanya nomor ini. Mana? Iya. Kok ini nah, tinggal sama. 72840. 840. Berapa ini ditambahin? Berapa itu? 545 tambah 72, 840. 545, 475 475 tambah 72, 840. 618 315. 618, 315. Tambah 50%-nya berapa? Tadi ditambah ya. Ya, 50% dari 618. tadi dikali aja. Ya kali 150 berarti. 0,5 dong. Karena kali 0,5 kan dapat presentasinya. Nah, Iya, oke, 50%-nya dulu nih berapa nih kali 0,5 berapa? sini Pak hasilnya sama dan 27. 309 berarti. Ya, Hmm. 309, berapa? 158. Totalnya 927,4725. Ini volume yang kamu butuhkan Untuk apa? untuk operasi ganti CF ini. Volume dibutuhkan untuk total operasi ganti CF itu. Iya, volumenya. Kapasitas tank ini berapa?
Tadi kamu kan ada kapasitas tangki. Ini nih. Volume pit 2. Cuman berapa tuh? 147. Volume pit 2A. Hmm. 2B. Pit 2A. Berapa 2B, 2A? 2B berapa tuh? 143, Liter 4. apa, Pak? Barel lah. Kamu itu kan barel kan tadi? Iya, pit 2A itu 117 sih, Pak. 2A 117, koma 6. 6. 2B 143,4. Ah, cukupkah kamu untuk dibikin di 2 tangki ini aja? 251. Padahal kamu butuhnya di 927. Enggak, cukup. Gimana ngakalinya? Ditambah tankingnya, Pak. Bikin lagi, bikin pakai reserve tank. Dari reserve tank. Coba lihat di tangki 3. Ada tangki 3. Dari tabel yang kamu terakhir tadi tuh. Nah, P3 153,9. P3A. Kenapa balik-balik sih? 150,9. 3B 153,9. berapa nih? Jadi itu 303, terus 304,8. Masih kurang juga. ambil lagi, Pak. Pit 4. B4. 148,7 tambah 151,4. Speed 4. Totalnya aja deh langsung 300. Oh iya, Nomor 1. 1. Pit 5, 300,1. Speed 5. 300,1. 1. 3 pas. Tapi kamu cuma ngitung dead volume di 2A, 2B loh operasimu tadi. Kalau katanya engineer-nya yang dipakai itu active tanknya ini. Berarti ini juga dihitung dead volume semua langsung jadi. Ada dead volume-nya. Pokoknya tangki yang mana kamu pakai harus kamu hitung dead volume-nya juga. Oh, berarti semua ini juga dihitung dead volume-nya. Ada dead volume-nya juga Iya, tuh. ini ada ini. Nah, Terus gimana, Pak? Berarti di enggak, juga. kamu tadi kenapa cuma tip 2 aja yang kamu pakai? Katanya yang active tank. Wah, weh, halo, Pak. Iya dong, keinginan. Oh, begini dong, kan dong. Boleh lah. Nyata. Aman, Bang? Aman. Kok nggak ngikut? Hah? Kok nggak ngikut? Wah, enggak lah. Motor gua lagi Indrayang. Lah, Jadi rusak di pesangon. lah. Nginep dipinjam motor sono aku pulang gitu ya. Ya, ganti blok. Edan. Blok. Udah, oke, bagus ya kali itu bagus. Gara-gara sini Pak bengkel itu. Satu Udah, bengkel. kan calon wakil. Oh. Perbaiki. Habis itu lubang oli ditutup. Di soalnya kebalik lah. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ngomong udah emang tembak. Awal sih bagus itu. Tembak. Siang malam. Kesiangan dibangun. Dia berangkat. Oh, saya udah pusing wah. Telepon suami bayar. Tolong kan, tolong bantu dari mana? Berapa? Tidak bisa nih seperti ini. Karena kita nyari barang dulu Pak. Kita nggak apa-apa saya tadi motor yang murah-murah aja. Ada yang udah baru pakai ini aja. Saya di bengkel ya. Gak apa-apa saya juga nggak pakai motornya. Paksa terus pinjam aja pakai ini. Nmax. Saya juga nih.
Pertama. Aduh. Capek aku nggak ikut pemilihan. Iya, aku juga baru balik tadi Nah, pagi mau maksain nah, malesan tadi pagi nggak nongol kan. tapi ketenangannya bos banget. Bos motor gede. Dia Honda apa sih itu? Baru lagi tuh. Iya. Baru dapat seminggu tuh kayaknya tuh. Wih, Wah, bukan yang touring kemarin. Itu touring kemarin. mana? Iya tuh yang dia zona 7. Iya, zona 7 itu kan. Berapa minggu baru kan? Itu motor baru. Dia acara itu baru lagi. Nah, kan beli yang putih. Iya. Aku jatuh. Ah, Habis itu, nah, lu kayak ikut touring tuh. ah. Dari Aku kan baru ngeliat pas di zona 7 tuh ada motor itu tuh di foto di video kan. waktu mana yang ikut futsal tuh? Ah. Di apa di UP-nya pindah motor. Baru lagi, baru lagi. Ini Pak kemarin dia ikut. Iya, 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 yang dipakai touring ke Basuraden itu. Bos nih pakai duit. Terus itu lagi, Honda apa sih itu? tapi kayaknya sih memang berat ya. Itu Matic ya. Berat juga. Kayak Matic kok. Cuman gitu. Gila. Ribu kayak gitu. Dan Ini ayo coba banyak motor. ya itu bang. Orang yang benar-benar hobi dengan touring, biasanya biasa bayar motornya spesifik dia cuma tanpa itu. Tapi hobi yang FOMO mesti lebih bagus. Kumpulin doang. Iya. Main celok sana motornya Iya. ini. Ya. Kirain kalau ikut kita touring, nah, Iya. Mau kemarin aja ternyata dia balik duluan ke Jakarta ya. Dijemput sama Juki. Juki naik kereta, Naik kereta Juki yang bawa ya. Makanya, Juki ikut. Makanya aku nanya, Juk, ikut dia mah. Kata, enggak, aku paginya kok justru ke sana. Ih, Jack. Nanti ini dikurangin. Enggak, kenapa kamu dasarnya cuma pit 2 aja kamu pakai? Katanya Pak Wito itu cuma pit 2A sama 2B yang itu sebagai active tank kan, yang dihitung itu Enggak, kamu nanya enggak yang dipakai buat asisten CF itu di tank yang mana? 2A 2B. Cuman itu aja. Iya, Kenapa? Bang, tahu itu. Belum tahu, Pak. Bapaknya bilangnya gitu aja. Gitu aja. Kamu bisa nggak nangkep kenapa digigit kayak gitu? Jangan gantian. Itu penjelasannya karena active tanknya cuma pit 2 itu, Pak. Iya, aktif tank yang dekat dengan pompa mungkin cuma itu. Oke, aku paham, setuju. Cuman 2A, 2B. Yang dipakai buat itu dengan volume sekian. Ya, Kenapa dia cuma dibikin itu aja padahal total volumenya kurang? itu nanti saya tanya lagi. Jadi kamu harus buat jawaban. Oke lah, kamu pakai cuman ini. Kamu hitung dead volume cuman ini. Tapi ketika di compare antara total volume yang dibutuhin, dapatnya jauh. Apakah emang dia cuma pakai tangki ini aja atau pakai tambahan tangki? Ya, harusnya pakai tambahan tangki juga pastinya. Tapi aku bisa tahu jawabannya kenapa dia pakai ini doang. Kenapa, Pak? Dan tanya dulu dirimu, kamu udah punya jawaban apa belum? Gimana? Ya kan tanya sama si Mateng. Pak, kemarin waktu ganti CF itu cuma pakai pit 2A 2B saja atau pakai yang lain? Itu tanyaannya. Kalau dia jawab cuma 2A 2B, kok bisa? Padahal total volume yang dibutuhkan itu segini. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Tanya tuh. Tapi secara logika dirimu, bisa nggak operasi ini jalan dengan kondisi kayak gini? Enggak. Bisa. 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 Berarti udah bener, Pak, nggak usah revisi. Ya itu makanya, tapi kan aku tanya alasannya kenapa. Sekarang aku tanya dulu sekarang biar kamu mungkin nggak perlu nanya. Nanyanya cuma mastiin aja. Apakah cuma pakai 2A 2B aja atau pakai tambahan tangki yang lain. Tapi dengan kondisi yang seperti ini aja masih bisa. Kenapa bisa, Pak? Ya tak tanya kamu kenapa bisa. Logika kamu bisa nyambung nggak? Kenapa bisa? Coba tanya ke. Kenapa hanya speed? Masa ini dipakai lagi pakai gereja? Iya udah itu kan udah nanya. Makanya kan tanya udah dipinjam apa belum.
Ya, belum. Oh, belum tahu dirimu. Ya udah sok aja. Ah, oke. Nah, jelaskan satu kalimat aja. Dua kalimat. Ya punya sedikit aneh nih. Jadi P2A dan BB itu dihitung karena keduanya sudah memiliki desain dan batas penampang yang jelas. Kalau jawab, ini Nggak tahu, Pak. perintah Pak. Yang Ini di keren yang di badannya itu. itu kan ngaco jawabannya. Oh, siapa? Oh ini nih, Siapa? karena pada P2A dan 2B itu ada Ya, ya. dengan karena mereka mendapatkan di ruang sisa. Oh, siap, siap. Kita ini enggak. Siapa, siapa? Ya, ya. Ini Pak penjelasannya Pak. Mendidih. Pada mateng P2A dan 2B Iya, iya. dihitung untuk mencari dead volume, mana kedua kompartemen tersebut merupakan area yang memiliki ruang sisa lalu tidak terpakai akibat bentuk tangki atau posisi peralatan suction line akibat lainnya. Kompartemen lain tidak dihitung apabila tidak memiliki ruang mati yang signifikan atau masih. Itu penjelasan adanya dead volume. Oh, Yang aku tanya itu dengan kapasitas tangki dan dikurangi dead volume tadi, apakah cuma pakai satu tangki ini aja, pit 2, atau pakai tangki yang lainnya? Karena setiap tangki itu pasti ada dead volume-nya. tahu Pak, belum tahu Pak. Nah, kalau kamu belum tahu misalnya ya, masihkah logikanya dengan kondisi seperti ini untuk operasi ini dilanjutkan? Tanya dulu. Ini masih. Masih, kalau aku bisa bilang masih. Aku udah punya jawabannya. Tapi kamu pikir dulu, jangan langsung terima jawabannya baik. Saya dulu tadi Pak. Kamu ada tangki gambarnya, gambar tangkinya ada, Ada layoutnya ada. Coba lihatin. sebentar Pak. Ini Pak untuk layout yang dulu pernah kita bahas Pak. Mana kedua? Oh itu kedua, paling dekat sana. Pompa sebelah atas, berarti kan? Iya Pak. Hmm, P2B, P2A. Itu yang sana udah langsung ke suction ke pompa kan? Oke. Di mana hopper? Uber dulu di sini bilangnya. Enggak, kamu layoutmu aja, hoppermu di mana? Oh, ada gambar Uber Pak di sini Pak. Itu Ini. tak cari di mana, minta tak cari. Ini Uber Pak. Yakin itu mas hopper? Maybe. Ada fotonya nggak? Ada Mana? di sini di pojok Ubernya itu. Ya makanya coba dilihat, ada fotonya nggak? Kamu lihat dulu fotonya. Oh. Kamu kan layout berdasarkan desain, realis, realis. Kan ada di programnya waktu itu kita lihat ya. Ya wes, dilihat. Fokus itu.
Hmm. Hmm. Itu udah gambar. Nah, ini Pak untuk layoutnya Pak. Ini nggak ada ubah tulisannya. Nomornya saya ingat di pojok dekat MT1 di sini. Eh, sini. Ini Uber ini. Hmm. Uber ini Pak. Mateng 3 itu salah kan maksudnya kan? Itu yang disebut pik 2 kan? Hmm. Karena mateng 1 itu bukan bukan mateng 1 kalau di bahasamu. Itu sekerteng Yang ini. kanan. Tuh, itu sekerteng. Iya, ceker. Itu baru itu pik 1. Hmm. Baru sebelah pik 2. Ini kedua. Ya, aktif tanknya. Edit yang iya betul. Aku Nah, yang ini di situ kan. sekarangnya plak kemana? Nah, sama selak. Nah, topot di pojokan itu kan. Betul. Nah, bisa nyambung nggak? Kenapa aku nanya markover? Hmm. Belum Pak. Apa hubungannya sama mat oh, mat over missing over? Apa dong? Tentang. Apa dong? Hmm. Karena hovernya di dekat ini Pak. Apa? Mat tank 4 sama ini kan besar. Kedua ini ya dia. Posisi yang benar mungkin. Ya. Cuman kenapa itu ditaruh di situ? Ya, benar ini mungkin Lo kok pinjem lah? itu dari DTS Pak. Pinjem lagi. Yang tadi kan yang besar Ah, dibalikin. ah, Nah, ini minjemnya kecil Pak, karena yang besar kan besok kan ada tamu Pak DTS. ah. Disuruh langsung kembaliin. Ini minjemnya kecil ya Pak. Buat Buat tren 6561 baterainya kan nggak ada isinya Pak, nggak ada airnya. Jadi dicas dulu pakai nggak ada akhirnya gimana ngecasnya? apa tumpang tadi bisa bisa dicas. Nggak bisa lah, gua nggak ada airnya. Ini pakai aki yang baru. Baru Pak. Yang baru nggak bisa dicas kalau nggak ada airnya. Oh, nanti nggak ada air tapi nanti dicas dulu berdua waktu Mas gitu. Isi lah Pak, isi. Nggak bisa lah, harus ada airnya dulu lah. Kalau sekarang tuh cari dulu airnya. Ya. Punya duit nggak? Buat beli air turnya. Lah terus ngapain beli charger? Kecuali ada ngecas yang lain, oke. Tapi kalau tujuan buat keren itu dengan aki yang baru, Enggak, enaknya Pak, biar nggak kering Pak. Kalau apa tuh? Biar manis. Katanya yang baru harus ada air itu lupa dong. Bisa langsung dicas. hmm, Oh, oke, siap, Pak, siap, Pak. Oh, ada berarti stoknya ada ya, Pak ya? Yang namanya ada berarti. Oh, siap ya, Pak. Oke, siap. Oh, iya, berarti tadi nggak bisa. Bisa langsung dicas. Oke, siap, Pak. piye Oh, oh, dari mobil gitu ya. Mana, Pak? Sama itu ya. Pusing. Kan next time bapaknya di sini. ah, Jadi kan bapak bilang ini fit berapa? ah, ah. Oh, iya, Pak. Kamu kemarin waktu aku bilang Oke, tuh, oke. waktu kita ngebor, Iya, Pak, iya, Pak. apa yang tak bikin itu? Oke. Kenapa ada berkaitan dengan tangki cadangan? Kelak. Bukan tangki cadangan, bukan selang, tangki cadangan. Yang kita cuman bikin ini lumpur yang bikin lumpur dulu. Bikin lumpur dulu. Nah, ya itu prosesnya mirip kayak gitu. Jadi selama kamu sirkulasi, itu bikin CF. Hmm. Bedanya kalau cuma bikin lumpur ini bikin CR. Iya, jadi kamu ngurangin biaya bikin CF karena adanya dead volume Hmm. daripada kebuang. Hmm. Jadi selama sirkulasi itu kamu bikin CF-nya di tangki itu. Makanya ada dua dua kompartemen kan. Hmm. Nah, satu ditutup nih, ini di sub. Di ini apa namanya?
mixing tuh, Hmm. masukin CF, cek, 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 cek. Udah, SG yang diinginin 1,45, pompain lagi, dapat, baru isi lagi. Dan itu agak lama emang. Kalau emang enak sih ya udah bikin berapa tangki CF semua. Bisa gitu. Bisa kayak gitu, cuman akan lebih banyak biayanya. Hmm. Biasanya pakainya yang pelan-pelan itu berarti. Bisa yang pelan-pelan, yang penting bisa dipompain tuh. Ya, saya pernah ini kalkulasi sama ChatGPT itu harusnya kalkulasinya itu 3 jam. Makanya masuk akal 3 jam. Ya itu bahkan tadi kan kamu dapat 5 kemarin yang kemarin kan kamu bikin 100 GPM Hmm. dengan 3 pompa itu kan berarti kan cepat kan 100 GPM volumenya yang banyak tuh. Hmm. Nah, kalau pakai 100 GPM emang harus volume udah ada. CF jadi itu udah ada karena dengan volume dengan kecepatan 100 GPM itu nggak mungkin kamu bikin CF pompa sambil pompa. Hmm. Berarti kan bikin banyak dulu, udah volume udah ready, baru dipompakan. Tapi volume akan lebih banyak kalau ngejernya. Tapi kalau mau dibikin santai, kan kamu cuma pakai kompartemen pit 2A sama 2B kan? Itu mungkin, tapi emang harus bakal pelan-pelan Kalau di hitungan finalnya ChatGPT itu dia 3 jam. dengan volume itu. Iya, Yaitu SPM berapa? datanya yang ini coba lihat nih. Data yang saya kasih di tugas akhir sih masih dikoreksi kayak gini. Dia bikin dikali 3 nggak? Nah, katanya ChatGPT itu 3 itu sudah masuk faktor pengalinya dari 0, sekian itu yang depannya itu. Kan kamu kan ngitung volume per stroke. Hmm. 1 liter itu kan isinya sekian. Hmm. 1 pompa itu kan ada 3. Nah iya, ya salah di situ berarti. Nah, kan ada 3. Makanya kalau itu kan 1 stroke itu udah langsung dikali 3. Hmm. 1 stroke per menit misalnya. Itu udah langsung dikali 3. Hmm. Karena nggak mungkin stroke 1. Liner 1, liner 2, liner 3 dihitung beda. Mesti langsung sekali gerak aja ngitungnya stroke 1. Tapi 3 liner jalan semua. Makanya dikali 3. Berarti secara sederhananya kalau ditanyakan mengenai mixing hop ini, Nah, yang aku tanya kan gini, karena aku melihat hitunganmu kan cuma ngitungin dead volume cuma di pit 2. ya, Setelah dihitung volume totalnya kan cuma 260 berapa tadi. Nah, itu mungkin nggak itu dilaksanakan? Mungkin. mungkin kenapa? Mungkin itu tadi sambil pompa sambil mixing. Oh, itu alasannya berarti. Ya, sambil pompa sambil mixing. Jadi secara bertahap. Volume sekian dipompakan, volume sekian dipompakan. Cuman emang nggak secepat itu sirkulasinya. Itu. Yang memang sambil mixing. Berarti yang dead volume ini nggak usah saya revisi lagi kan, betul kan? Ya itu makanya ketika ngitung itu, kalau kamu ngitung semua CF itu langsung udah jadi, berarti total volume yang lain harus dihitung ulang lagi dengan dikurangi dead volume. Oke, berapa tangki itu dikurangi dead volume, volumenya nyampe enggak? Itu kalau mau kecepatan 100 SPM. Oke, paham. Berarti ada 2 tipe penghitungan volume. Pertama, bikin CF. Yang pertama dia dibikin semua, jadi Mm-mm. kan dibikin semua, Mm-mm. tapi nanti dari filmnya dari satu-satu yang Mm-mm. pitnya. Berapa pit yang dipakai? Tapi ada juga yang kita jadikan pit 2A sama 2B itu sebagai dasarnya. Terus Mm-mm. nanti sambil kita suntikan volume CF-nya ke dalam sumur, itu juga Mm-mm. sambil di mixing gitu kan Pak. Mm-mm. Nah, paham. Tapi waktunya nggak secepat yang kamu pakai itu. Dosanya nggak tahu lah. Nah, kalau orang ke lapangan dia tahu ketika ngeliat kamu volume totalnya Tapi berapa. nggak direvisi Pak hitungannya Pak. Hah? Nggak direvisi. Ya, Apa mau mungkin dia belum itu loh, belum lihat loh. Tapi aku aja ngeliat sebentar aja langsung tahu. Oh, ini bantengnya waktu soal sidang ya? Tadi ini cutting saya di bantengnya waktu sidang. Nah, Dia bilang, oh, waktu dilihat muka oke, waktu sidang aja disuruh ngitung manual dia akan tulis lagi.
Ya, itu makanya tadi ketika kamu tangki aktifnya berapa volume memang tak tanyakan. Berarti nanti saya hitung satu-satu. Kamu itu aja bikin simulasi ya. Ada dua metode Pak. Kalau kita pengen cepat, kita menyediakan CF dalam jumlah yang udah jadi sesuai dengan kebutuhan satu sumur itu kebutuhannya sekian ditambahi, berarti kan dikurangi jet volume dari masing-masing tangki, berarti kita butuh berapa feet itulah akhirnya. Itu bisa seperti itu Pak. Dengan metode ini kita dengan cepat dengan waktu seperti ini. Cuman dengan pertimbangan ekonomian, kalau tidak mempertimbangkan waktu, ya ekonomian material, kita menggunakan cukup 1 atau 2 feet saja. Karena tidak banyak jet volume yang dihasilkan. Itu. Jadi bisa dilakukan dengan 2 tangki atau cuma 1 tangki. Kalau dengan 1 tangki saja mungkin agak lebih lama karena volume kecil. Berarti kita gunakan 2 tangki, berarti nambah lagi jet volumenya di tangki yang berapa? 3, tambahin itu. Tapi kalau kamu cuma 1 tangki bisa operasi, cuman nggak secepat yang kamu hitung. Mesti dia berhenti dulu, bikin CF dulu. Tuh. Oke. Siap Pak, terima Tapi kasih Pak. paham kan maksudnya? Paham. Hmm. Nanti simak lagi recordnya. Ini kamu ya tadi lihat itu kok cuman pakai 1 tangki, ngitung dead volume cuman di 2 tangki, di apa 2 feet itu aja. Makanya bikin 2 versi aja gitu. Ini kalau di satuan saya itu gimana? Satu aja mas itu. Enggak ini, kamu bikin alasannya. Kalau kita pengen ngitung secara cepat langsung sekaligus, maka akan timbul volume yang lebih banyak tuh. Penggunaan volume material yang akan lebih banyak karena dengan pertimbangan adanya dead volume. Nah, kalau kita di lokasi, kalau tidak dikejar dengan waktu, yaitu akan menggunakan metode yang spasial. Metode sambil itu tadi, dipompa sambil mixing. Biasanya pakai yang mana? Kalau santai biasanya pakai yang mixing, nggak langsung sekaligus. 1 tangki masuk, 1 tangki masuk. Tapi nggak 1 tangki, 2 tangki. Yang satu habis, yang kedua langsung isi. Bikin lagi lumpur yang kedua, mixing lagi. Tuh. Tapi cepet sih, karena dia CF, cuma numpuk garam. Banyak. Oke Pak. Besok lagi aja Pak. Ya.